Dalam kehidupan, kita selalu menjumpai berbagai makhluk hidup. Misalnya, saat kita keluar rumah, kita akan menjumpai pepohonan, berbagai jenis hewan, dan berinteraksi sesama manusia. Nah, semua jenis makhluk hidup tersebut tersusun dari sesuatu yang biasa kita kenal dengan nama sel. Channel ini sangat tepat bagi para sobat untuk berbagi ilmu dan menambah wawasan. Oleh karena itu, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tombolnya ada di bawah ya, tidak berbayar alias penuhnya gratis. Hehehe. Baiklah, kita akan membahas materi tentang sel dengan trik TAR-IN atau target indikator. Berikut targetnya. Yang pertama, memahami struktur dan fungsi sel. Yang kedua, mengidentifikasi sel dan menjelaskan fungsinya. Nah, indikator pencapaian keberhasilan memahami video ini, yang pertama, mampu mendeskripsikan struktur dan fungsi sel. Yang kedua, mampu menjelaskan organel sel dan fungsinya. Dan yang ketiga, mampu membedakan sel hewan dan sel tumbuhan. Apakah sobat berbagi ilmu ada yang tahu tentang sel? Ya, benar. Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup dan merupakan tempat terjadinya peristiwa genetis. Sel dibagi menjadi dua macam, yaitu sel prokariot, di mana sel yang tidak memiliki membran inti biasanya terdapat pada protista dan bakteri. Yang kedua, sel eukariot, merupakan sel yang memiliki membran inti. Ingat, memiliki membran inti biasanya terdapat pada sel tumbuhan dan sel hewan. Sel tersusun atas organel sel yang terdiri dari yang pertama itu dinding sel. Dinding sel merupakan bagian terluar yang berfungsi untuk memberikan bentuk dan melindungi isi sel. Selanjutnya, kloroplas, organel yang hanya terdapat pada tumbuhan sebagai tempat fotosintesis. Yang ketiga, retikulum endoplasma, yang merupakan sistem bermembran yang terdiri dari tubulus-tubulus dan kantong pipih. Retikulum endoplasma juga merupakan tempat melekatnya ribosom. Yang keempat, mitokondria. Mitokondria ini berfungsi untuk memecah molekul gula untuk menghasilkan energi dan sebagai tempat respirasi seluler. Yang kelima, ribosom, berperan dalam sintesis protein. Yang keenam, vakuola. Vakuola berfungsi sebagai penyimpanan, penguraian tersisa, dan hidrolisis makromolekul. Yang ketujuh, nukleus. Nukleus merupakan pengendali seluruh aktivitas sel. Berikut struktur sel hewan. Yang pertama terdiri dari membran sel, nukleus, sitoplasma, nukleolus, badan Golgi, mitokondria, vakuola, lisosom, dan retikulum endoplasma. Struktur sel tumbuhan terdiri dari dinding sel, membran sel, kloroplas, nukleolus, retikulum endoplasma, nukleus, mitokondria, vakuola,
dan badan Golgi. Berikut perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Yang pertama dari ukuran, sel tumbuhan memiliki ukuran lebih besar daripada sel hewan. Selanjutnya, sel tumbuhan mempunyai bentuk yang tetap, sedangkan sel hewan tidak mempunyai bentuk yang tetap. Selanjutnya, sel tumbuhan mempunyai dinding sel, sedangkan sel hewan tidak memiliki dinding sel. Sel tumbuhan mempunyai plastida, sedangkan sel hewan tidak memiliki plastida. Untuk sel tumbuhan, asal energi berasal dari fotosintesis bersifat autotrop atau menghasilkan makanan sendiri. Sedangkan sel hewan, asal energi dari makanan atau bersifat heterotrop atau mengambil makanan dari lingkungan atau organisme lain. Sel hewan memiliki vakuola atau rongga sel yang berukuran besar. Sedangkan sel hewan tidak mempunyai vakuola, meski terkadang ada beberapa sel hewan uniseluler yang mempunyai vakuola, tapi tidak sebesar sel tumbuhan. Yang selanjutnya, sel tumbuhan menyimpan tenaga dalam bentuk butiran atau granul pati, sedangkan sel hewan menyimpan tenaga dalam bentuk butiran atau granul berupa glikogen. Sel tumbuhan tidak mempunyai sentrosom, sedangkan sel hewan mempunyai sentrosom. Sel tumbuhan tidak mempunyai lisosom, sel hewan mempunyai lisosom. Sel tumbuhan tidak mempunyai sentriol, sedangkan sel hewan mempunyai sentriol. Sel tumbuhan nukleus lebih kecil daripada vakuola, sedangkan pada sel hewan nukleus lebih besar daripada vesikel. Sel tumbuhan tidak mempunyai flagel, sel hewan memiliki flagel. Bagaimana sobat berbagi ilmu? Saya yakin kalian sudah paham. Dan sekarang waktunya kalian mengingat kembali indikator apa saja yang harus dicapai setelah menonton video ini. Pemahaman kalian terhadap setiap materi yang kami berikan merupakan energi khusus untuk kami terus membangun konten bermanfaat lainnya. Sekian dari saya, salam berbagi ilmu.